Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ingat dosa-dosa dia yang pernah dia lakukan. Ampunkan juga dosa ayah dan bundaku ya Allah. Orang tuanya sudah dikubur. Apakah sampai doa anak kepada orang tuanya? Rasulullah yang katakan, ketika anak cucu keturunan ada meninggal dunia, semua amal terputus illa min salatin. Pesan untuk kita yang nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kata Rasulullah dalam hadisnya begini, adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Ada berapa, Bu? Ada berapa? 3 apa? Perkara. Orang-orang tua kita dulu ngajarin kita, kalau ngaji itu diulang-ulang supaya ingat. Ada sebuah ungkapan ulama mengatakan, bencana ilmu itu lupa, dan menyia-nyiakannya kita berbicara ilmu kepada orang yang nggak perlu, itu jadi sia-sia. Bencana ilmu lupa. Kenapa bisa lupa? Karena nggak diulang. Ada sahabat saya, dia nggak bisa baca Quran, tapi surat Yasin dia hafal. Ada mungkin tetangga kita yang seperti itu, bacaan Iqra-nya masih Iqra 2, bahkan Iqra 3. Tapi kalau sudah diajak baca surah Yasin, fasih dan di luar kepala hafal. Ada, Bu? Karena diulang, sering mendengar, sering mengulang membacanya. Maka bencana ilmu itu lupa. Kenapa lupa? Karena nggak pernah diulang. Dan menyia-nyiakan ilmu tersebut adalah kita berbicara kepada orang yang nggak perlu, yang nggak butuh dengan ilmu. Gitu. Adibu auladakum ala salasi khisalin, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara. Yang pertama kata Rasulullah, hubbi nabiyyikum. Ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada nabinya. Siapa nabi kita? Siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintai Nabi? Itu pertanyaan selanjutnya. Cara mencintai Nabi yang pertama, kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka rajinlah kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau cinta kepada Rasul, mengaku kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jalankan semua syariat yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad melalui arkanul Islam, arkanul iman, rukun Islam yang 5, rukun iman yang. Kalau kita mengaku cinta sama Rasulullah, jalankan syariat yang diajarkan Nabi. Maaf Bunda, anak-anak kita lebih mengenal sosok artis ketimbang Rasulullah. Anak-anak kita lebih mengenal idola mereka, pemain sepak bola, artis idola mereka, bahkan dia ikuti busananya seperti apa, cara berpakaiannya seperti apa, rambutnya seperti apa, diikuti. Dia kenal umurnya berapa, lahirnya tanggal tahun berapa, tahu ukuran bajunya apa, tahu, karena idola mereka. Dicari informasinya karena senang, karena cinta. Tapi mereka nggak tahu, nggak kenal siapa baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal nanti di yaumil kiamat, di hari kemudian, yang akan memberikan syafaatul uzma, pertolongan yang begitu besar
Di saat tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatul uzma, pertolongan untuk kita semua. Bukan artis, bukan manusia lain, baginda Rasulullah SAW. Maka ajarkan kepada anak-anak kita kecintaan kepada Nabi. Kenalkan kepada anak-anak dan keturunan kita siapa sosok Rasulullah Muhammad SAW yang tinggi nilai akhlak dan budi pekertinya. Rasulullah luar biasa akhlaknya. Contoh, Rasulullah cara berakhlak kepada istrinya. Rasulullah pulang malam, larut malam, pintu dikunci. Cara mengetuk pintu rumah Rasul, cara Rasul mengetuk pintu rumahnya, coba perhatikan. Yang pertama, keras. Rasulullah mengetuk pintu rumah agak keras, nggak dibuka. Istri Rasul tertidur. Ketukan kedua lebih pelan dari yang pertama. Lebih pelan dari yang pertama. Nggak bangun juga, nggak dibukain juga kuncinya ke rumah karena tertidur. Ketukan ketiga lebih pelan dari yang pertama dan kedua, berarti sangat pelan Rasulullah mengetuk pintu. Nggak dibuka, Rasulullah tidur di luar, beranggapan bahwa istrinya capek dan Rasul nggak mau ganggu istirahat istri kesayangannya. Lihat akhlak Rasulullah kepada istrinya. Kalau kita enggak apa, ketukan pertama pelan, Assalamualaikum, nggak dibukain juga. Ketukan kedua lebih keras dari yang pertama, Assalamualaikum, nggak dibukain juga. 3 kali. Kira-kira kita tidur di luar apa? Apa yang kita lakukan? Tidur di luar kayak Rasulullah? Enggak. Panggilan kata jawab sudah 1.500 telepon. Tidur kok kayak lembut. Itulah akhlak Rasulullah. Tinggi budi pekerti Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah bilang bahwasanya pergaulilah istrimu dengan baik. Suami yang baik itu adalah mempergauli istrinya dengan baik. Itu yang pertama. Pesan Nabi, ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada nabinya, karena Rasulullah itu adalah uswatun hasan, suri tauladan yang baik. Pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Banyak kisah-kisah Rasulullah yang bisa kita jadikan teladan untuk rumah tangga kita. Bagaimana Rasulullah itu berakhlak kepada istri dan anak-anaknya, bagaimana Rasulullah berakhlak kepada sahabatnya, dan semua orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka bukan hanya sekedar cinta, tapi sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah, wa hubbi ahli baitihi, ajarkan anak-anakmu untuk cinta kepada keluarganya. Ayahanda, ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada ibunya. Bunda, ajarkan anak-anak kita kecintaan kepada ayahnya. Ayah dan ibu, ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada kakek dan neneknya. Ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada paman dan tantenya. Kalau di Riau ini paman apa? Apa Bunda? Pakki. Apa? Paman apa?
paman juga, pakcik makcik gitu. Ajarkan itu kepada mereka. Kalau sudah tertanam dalam jiwa anak kita, keturunan kita, kecintaan kepada keluarganya, maka mereka akan berusaha untuk mencintai sesama. Kalau sudah mereka mencintai sesama, al-muslimu akhul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara, mereka tidak akan bertikai. Tidak akan ada pembunuhan antara kakak beradik, tidak akan ada pembunuhan anak dengan ayahnya atau sebaliknya, tidak akan ada pembunuhan dan lain sebagainya, karena sudah tertanam dalam jiwanya wa hubbi ahli bait. Dia diajarkan oleh ayah dan ibunya kecintaan, ditanamkan olehnya rasa cinta dan kasih sayang. Yang terakhir, wa qiraatil Quran. Ajarkan anak-anak cinta membaca Al-Quran. Nanti pulang dari sini dicek bacaan Quran anak-anak kita. Sudah Iqra berapa? Iqra 1 saya? Bunda, ayah Anda, nanti kalau kita wafat menjadi sosok jenazah, kita nggak lagi mengharapkan beras karung 2 karung. Kita nggak lagi mengharapkan makanan kesukaan kita dari anak-anak kita. Kita nggak lagi mengharapkan deposito yang banyak di rekening anak keturunan kita. Ketika kita meninggal dunia, yang kita harapkan apa? Awalan shalihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang terus mau mendoakan kedua orang tua. Selepas sholat dia berdoa kepada Allah, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kita ucapkan. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ingat dosa-dosa dia yang pernah dia lakukan. Ampunkan juga dosa ayah dan bundaku ya Allah. Orang tuanya sudah dikubur. Apakah sampai doa anak kepada orang tuanya? Rasulullah yang katakan, ketika anak cucu keturunan ada meninggal dunia, semua amal terputus illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua aw ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awwaladin shalihin yad'u lahu, anak yang saleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Nabi yang katakan itu, Rasulullah. Maka mumpung belum terlambat, cek bacaan Al-Quran anak-anak kita. Kalau mereka punya handphone 1 juta harganya, 2-3 juta, mahal harga handphone sekarang. S10 itu harganya 13, hampir 14 juta. Samsung S10. Al-Quran berapa harganya? Yang disampaikan oleh sahabat kita yang ada di KPBI, Mas Agus Riki. Di dalam Al-Quran banyak manfaat, nggak ada mudarat. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada mudarat sama sekali. Karena Al-Quran adalah manual book petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cuma beliin Al-Quran kita nggak mau, tapi beliin handphone buat anak kita yang harganya 2-3 juta, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Berapa banyak dari GZ anak-anak kita, mereka lalai dari ibadah. Dari GZ anak-anak kita yang kita berikan jutaan itu, mereka membangkang kepada kedua orang tuanya. Tapi Al-Quran tidak. Dia adalah petunjuk bagi hamba Allah yang bertakwa. Wa qira'atul Quran,
ajarkan anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quran. Dulu Al-Quran ini dipeluk. Kalau kita bawa Quran begini, betul? Zaman kakek nenek kita dulu. Ini kitab suci Al-Quran, kitab umat Islam yang harus dijunjung tinggi. Tapi sekarang banyak ditinggalkan oleh generasi-generasi kita. Maka banyak kriminal terjadi dilakukan oleh generasi-generasi kita. Mungkin itu penyebabnya. Mereka jauh dari Al-Quran.